Kamu yakin ini jalannya? Iya, yakin aku, Mas. Suara jangkrik terdengar makin intens sepanjang perjalanan kami mencari rumah Mbah. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin gelap gulita pula. Dan satu-satunya penerangan yang kami miliki hanyalah lampu motor kami. Oh ya, ngomong-ngomong, rumah Mbah yang kami cari adalah Mbah dari pacarku. Aku belum pernah kesini sebelumnya, jadi aku benar-benar tidak tahu arah. Sementara pacarku baru sekali ke rumah Mbahnya, jadi dia masih lupa-lupa ingat. Malahan banyak lupanya. Lagian kenapa harus malam ini sih? Pakai nanya lagi. Ya kan katanya Mbah Putri sakit. Kalau bukan kita, siapa lagi yang jenguk dan nganter ke rumah sakit? Jelas pacarku ketus. Kira-kira sudah jam 9 malam saat kami memasuki kawasan desa terpencil di Boro. Penerangan minim, jalan penuh liak-liuk, tanjakan dan turunan curam. Aku bahkan harus beberapa kali memainkan lampu jauh dan pendek, sampai akhirnya tiba-tiba lampu pendek mati dan seketika gelap menyelimuti kami. Mas, kok jadi gelap? Seru pacarku yang panik. Sabar, ini cuma nggak ngepencet saklarnya. Ujarku berusaha untuk tetap tenang sembari mengubah saklar lampu jauh kemudian mencoba lagi saklar lampu pendek. Dan cahaya lampu pun kembali menerangi jalan kami. Makanya jadi orang jangan panikan, protesku. Mas, ini jalan gelap dan sepi. Kiri kanan tepi jurang. Kalau kita dibegal nggak bakal ada yang tahu. Kalau jatuh pun baru besok orang-orang desa nemuin. Jawab pacarku marah. Iya, udah nggak usah berisik. Kamu udah ingat belum jalannya? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Sebentar mas, pelan-pelan, pinta pacarku, dan aku pun hanya bisa menunggu beberapa menit. Ke arah mana? Ini katanya nggak mau dibegal. Tapi kalau jalan selambat ini, perampok bisa nyusul kita. Riaku menakut-nakuti pacarku. Dan pacarku pun menepuk bahuku dengan keras. Sebentar mas, kamu itu jangan nakut-nakutin toh, sahutnya panik. Aku terdiam. Lah, yang sedari tadi memperburuk suasana kan dia. Tapi kenapa selalu aku yang dimarahi? Dasar wanita, gumamku dalam hati. Mas, itu lihat tanjakan di atas. Nah itu naik, terus turun. Ujarnya sambil menunjuk sebuah turunan yang tepat berada di sebuah tanjakan yang menikung. Sebuah tantangan tersendiri jika membawa mobil ke sini. Karena jalannya tidak terlalu luas, penerangan minim, dan lika-liku yang menyeramkan. Bisa kan mas? Tanya pacarku sedikit gemetar karena merinding melihat jalan terjal ke bawah ketika motor kami sampai di atasnya. Aku
sedikit menghentikan motorku untuk memastikan jalan yang akan kami tempuh aman. Bisa? Jawabku ragu, tapi mau tidak mau harus menjawab juga. Pelan-pelan, Mas, ucap pacarku mengingatkan. Iya, turunan terjal kayak gini mau ngebut dari mana coba? Udah gitu jalanannya banyak lumut lagi, protesku. Aku penasaran kenapa dia cerewet sekali malam ini. Sedari tadi aku memainkan rem belakang. Aku mencoba untuk menghindari terjadinya selik kalau memanfaatkan rem depan. Karena jalanan jelas berbahaya sekali. Sisi kiri dari turunan ini dipenuhi oleh batu kapur dan bebatuan yang besarnya tidak tanggung-tanggung. Kira-kira tingginya seperti rumah satu lantai, dan besarnya seperti badan truk. Kalau saja itu longsor dan menimpa kami, jelas sudah tamanlah kami. Sesekali, bebatuan itu diselingi oleh pohon-pohon bambu yang tampak menyeramkan. Tapi untung saja gelap, jadi kami tidak bisa melihat makhluk-makhluk aneh yang iseng menampakkan dirinya. Sementara itu di sisi kanan jalan kita akan dengan mudah melihat atap-atap rumah warga yang sama gelapnya. Kira-kira jarak jalan dengan atap-atap tersebut 1 hingga 2 meter. Jelas kalau kami tergelincir dan terprosok ke arah kanan, maka kami akan melubangi atap rumah warga tersebut. Tidak hanya cedera yang akan kami dapat, tapi kami akan dengan cepat segera bertemu Tuhan dan tertawa bersama di surga karena kekonyolan ini. Tahun 2019, dan masih ada juga desa di Pulau Jawa yang kalau malam tidak ada penerangan sama sekali. Ujarku ketus untuk mengalahkan ketegangan selama menuruni jalanan licin ini. Sementara pacarku memeluk erat pinggangku karena takut jatuh. Dek, masih jauh? Tanyaku. Tapi tidak ada jawaban. Dek, teriakku. Hah? Apa, Mas? Jawabnya terkejut. Ini masih jauh. Tanyaku yang semakin jengkel. Astaga, Mas, dari tadi aku merem takut lihat kanan kiri. Jawabnya sok polos. Kalau kamu merem terus kita sampainya kapan? Balasku. Tenang saja, Mas. Sampai sini aku... Ia terhenti. Tanyaku karena pacarku terdiam seperti kesurupan. Mas, kita di mana ya ini? Teriak pacarku panik. Jangan teriak. Lagian aku mana tahu. Ucapku berteriak lebih keras karena kaget. Kita berdua terdiam, samar-samar terdengar suara gema teriakan kami. Malu rasanya jika teriakan kami mengganggu warga yang tengah menikmati damainya malam ini. Coba kamu lihat baik-baik, kita sudah sampai apa malah kelewatan rumah Mbah? Saranku agak menenangkan. Coba ya, itu pohon jati, itu pohon rambutan, itu putih-putih apa ya, Mas?
ucapnya sambil menunjuk-nunjuk. Fokus, fokus. Aku malas berurusan dengan hal-hal aneh di sini, bantahku. Rasa kesalku mengalahkan rasa takutku. Sepertinya juga pacarku jadi bodoh karena terlalu sok. Ah, itu mas, pohon cengkeh yang di sana, teriak pacarku girang. Lah, kok kamu bisa lihat gelap-gelap gini? Tanyaku heran. Hati-hati mas, agak nikung lagi kalau mau masuk rumah mbah, ucap pacarku memperingatkan. Rumah mbah pacarku ada di sisi kanan jalan. Sudah jauh ke bawah sehingga kami tidak seperti ketika di atas, mengangkasa di atas atap-atap rumah. Posisi tanahnya juga sudah lebih sejajar dengan jalan turun. Tapi tetap saja, kalau jalan ke bawah lagi yang akan ditemukan juga hutan-hutan yang jauh lebih gelap. Rumah mbah memiliki halaman yang luas dan berundak-undak. Setiap undakannya ditanami pohon cengkeh. Ada juga pohon rambutan dan pohon jati. Sedangkan seekor anjing peliharaan mbah menggonggongi kami ketika kami masuk ke pekarangan tanpa pagar ini. Ayam-ayam beberapa terbangun karena suara berisik dan sorot cahaya lampu motor. Dan sekilas terlihat kandang kambing di ujung pekarangan ketika lampu motor kami menyorot ke arah sana. Aku kemudian memarkirkan motor tepat di muka pintu rumah mbah. Rumahnya sudah gelap gulita. Dan sementara aku mematikan motor, pacarku turun dan langsung melangkah ke depan pintu. Tok, tok, tok. Mbah Kum. Pacarku berteriak lirik agar tidak terlalu keras, namun cukup terdengar hingga ke dalam rumah. Aku turun dari motor. Kulihat tumpukan kayu tertata di depan rumah. Ada juga beberapa kelapa tua ditumbuk di sebelahnya. Mbah Kum. Pacarku mengulang kembali teriakannya sambil mengetuk-ngetuk pintu. Tidak lama lampu menyala dan terdengar sebuah suara langkah kaki yang diseret dari dalam. Perlahan tapi pasti langkah itu semakin mendekat ke balik pintu. Hening. Presiden harus bertanggung jawab. Sontak kami semua terperanjat karena terkejut setengah mati. Suara itu diteriakkan dengan amat sangat lantang dari rumah yang berada di tanah undakan di sebelah utara rumah mbah. Kami panik, terutama pacarku. Mbahku, mbah, teriak pacarku ketakutan. Sementara itu terdengar suara berisik dari semak-semak asal suara teriakan pria tersebut. Seolah-olah ia berlari ke arah kami. Dan tidak berselang lama terdengar suara kunci pintu yang dibuka. Pintu terbuka, cahaya tersembur keluar dari balik pintu itu. Tetapi pacarku tidak sabar. Ketika dilihatnya wajah Mbah Kum dari balik pintu dan dirasanya aman untuk berlari ke dalam. Dengan sekuat tenaga ia mendorong pintu dan masuk ke dalam. Sementara aku juga menyusul dengan sekuat tenaga masuk ke dalam. Mbah Kum, teriak pacarku sambil memeluk mbahnya yang tampak kebingungan. Aku takut, mbah, ucap pacarku. Aku
Aku juga sebenarnya ingin mengatakan hal yang serupa, tapi tentu saja akan tampak sangat memalukan. Kemudian aku pun melangkah sedikit dan maju ke hadapan Mbahku. "Selamat malam, Mbah. Saya Indra, temannya Mila." Jelasku memperkenalkan diri sambil mencium tangan Mbahku. Tangannya begitu kasar dan permukaan kulitnya hitam legam. Jari-jarinya penuh dengan kapalan. Tapi itu mungkin karena Mbah Kung dan Mbak Putri selalu bekerja keras sebagai petani. "Baik-baik, silahkan duduk, Mas," ucap Mbah Kung mempersilahkan duduk. Nampak senyumnya begitu hangat. "Simbok mana, Mbah?" tanya pacarku bingung. Ia memang biasa memanggil Mbak Putri dengan Simbok. "Itu," jawab Mbah Kung sambil menunjuk ke arah kamar. Tampak samar sosok Mbak Putri yang terbaring lemas. Lantas pacarku pun berlari ke arah kamar sambil menyiapkan barang-barang yang ia bawa di kantong plastik dari kota. Tadi, ia sudah mempersiapkan jus buah, obat, dan bubur manis kesukaan Simbok yang ia buat sendiri. Sementara itu aku duduk di sebuah dipan kayu yang ada di tengah ruangan utama. Dan tidak berapa lama Mbah Kung tiba-tiba datang dari belakang dengan segelas teh panas. "Silahkan diminum, Nak," ujar Mbah Kung mempersilahkan. "Wah, maaf, Mbah, malah jadi merepotkan begini," ucapku sungkan, tapi sambil tetap menyeruput air teh dari gelas tersebut. Tapi ada yang aneh. Aku tetap merasa haus sekalipun aku sudah meminum teh dari Mbahku. Teh itu tidak terasa panas juga meskipun aku yakin betul bahwa teh ini tadi mengeluarkan asap. "Asli mana, Mas?" tanya Mbahku memotong keasikanku memandang pacarku yang tengah menyuapi Simbok. "Saya asli Jogja, Mbah," jawabku sambil mengangguk-angguk khas orang Jogja. "Jogjanya mana?" tanya Mbah Kung lagi. "Saya di Godean, Mbah," jawabku. "Oh, sekarang lagi panen apa di sana?" tanya Mbah Kung membuatku mati kutu. Aku tidak pernah mengamati panen apa di Godean. Sempat rasanya ingin mengalihkan pembicaraan, namun tiba-tiba Mila datang. "Mas, kita nginep aja ya. Nekat namanya kalau kita langsung pulang malam ini juga," ucap Mila. "Oke," jawabku merasa terselamatkan. "Nanti aku tidur sama Simbok. Kamu tidur di kamar kosong yang di situ ya," jelas Mila lagi sambil menunjuk kamar yang hanya tertutupi oleh kain batik di belakangku. Aku hanya mengangguk mengiyakan saja. "Sekarang Mas tidur saja. Besok kita bangun pagi soalnya Mas masih mau kerja kan?" Mila masih melanjutkan instruksinya lagi. "Siap, Komandan," jawabku mengiyakan dan langsung bergegas masuk ke dalam kamar. Sementara Mbah Kung hanya bisa tertawa melihat tingkah kami berdua. Malam itu cuaca cukup cerah, sehingga di desa terasa begitu dingin.
Aku kesulitan tidur karena kasur yang kugunakan ini sepertinya sudah lama tidak terpakai. Jadi debu menumpuk begitu tebalnya. Bahkan, sesekali aku menggaruk-garuk tangan dan leherku karena gatal. Tapi, tidak hanya itu. Kini masalah lain muncul ketika aku hendak memejamkan mata. Suara di sini terasa lebih keras daripada di rumahku sendiri. Suara jangkrik, suara kadalang melintasi dedaunan, atau mungkin malah ular. Suara ayam yang masih berkokok, dan sesekali ku dengar suara langkah seseorang. Sontak aku pun bertanya-tanya apakah itu pria yang tadi berteriak dengan lantang. Aku berusaha dengan keras untuk memejamkan mataku dan menyesuaikan keadaan. Aku harus beristirahat karena besok sudah harus bekerja. Sementara suara obrolan Mila dan Simbok juga sudah tidak terdengar lagi. Bahkan suara batuk bakung juga tidak. Mereka sepertinya sudah terlelap. Namun baru saja aku berhasil terlelap dalam kesunyian desa ini. Dan aku sudah mulai nyaman dengan semuanya. Tiba-tiba saja sorot cahaya membangunkanku. Sebuah cahaya yang panas dan tidak asing lagi. Dan ini adalah cahaya matahari. Lah, apa sudah pagi? Tanya aku dalam hati. Aku sudah hendak sadar dan membuka mata, sampai tiba-tiba terdengar suara memekakan telingaku. Presiden harus bertanggung jawab. Sontak, aku melompat terbangun. Dek! Teriakku refleks. Sebelum akhirnya aku menyadari kejanggalan besar yang ada. Ternyata aku bangun di atas puing-puing reruntuhan sebuah rumah. Nampak seorang pria berdiri tak jauh dari depanku. Pria parubaya yang sedikit tambun dengan sarung dan kaos oblong. Dan tidak jauh di belakangnya tampak orang-orang berkerumun memasang mimik muka khawatir dan keheranan. Sontak, aku langsung berlari menelusuri puing-puing itu sambil berteriak-teriak. Dek, dek, teriakku. Aku yakin betul bahwa semalam kami memasuki sebuah rumah di sini. Orang-orang mulai saling berbisik dengan wajah yang ketakutan sekaligus mengkhawatirkan. Namun aku mengabaikannya. Aku pun berlari ke arah yang aku yakini sebagai kamar Simbok. Namun aneh, yang kutemukan hanyalah puing-puing serta kantong plastik dan wadah bekas bubur yang dibawa oleh Mila. Sontak jantungku serasa mau berhenti saja. Dan sayup-sayup, aku mendengar seorang wanita berbisik ke temannya. Kok berani ya tidur di sini? Bukannya ini sudah runtuh 3 hari yang lalu, ucapnya. Aku tertegun mendengar bisikan yang bahkan terdengar begitu jelas di telingaku. Tiga hari bagaimana? Orang semalam kami tidur di sini kok. Teriakku antara percaya dan tidak percaya. Sontak, semua orang yang mendengar teriakanku terkejut bukan main. Namun aku mengabaikannya karena aku masih mengkhawatirkan Mila. Dek, kamu di mana? Teriakku sambil memastikan ke satu arah, yaitu arah di mana kami memarkir motor. Benar saja,
Motor kami masih terparkir di situ dengan posisi yang sama, tepat di tempat yang persis di muka pintu rumah. Setidaknya itu seharusnya muka pintu rumah sebelum menjadi puing-puing. Mas Indra. Ku dengar suara Mila dari kejauhan. Hatiku pun terasa lega mendengarnya. Aku melihat dia berjalan dari bawah bersama seorang bapak. Terlihat pakaiannya kotor penuh dengan tanah merah. Bahkan wajahnya pun belepotan dengan tanah. Ia kemudian berlari ke arahku lalu memelukku dan menangis. Sementara aku masih kebingungan dengan keadaan ini. Aku bangun di tengah kuburan, Mas. Lanjutnya menjelaskan. Aku tercengang. Tapi Mila tidak ingin melepaskan pelukannya saking sedihnya. Pas aku bangun, aku lihat nisan. Ada namanya Simbok sama Mbakku. Ucap Mila sambil menangis menjadi-jadi. Aku hanya bisa mengelus kepalanya. Kemudian kulihat keseluruhan puing-puing yang semalam kami lihat sebagai sebuah rumah yang berdiri kokoh. Entah apa yang terjadi semalam. Yang jelas, menurut warga 3 hari lalu rumah Mbah Kung tertimbun longsor dari undakan tanah di atasnya. Kebetulan Mbah Kung dan Simbok berada di dalam rumah karena hari sudah malam dan Simbok masih terbaring sakit. Dan tidak ada yang selamat dari longsor itu. Aku pun terheran. Sebenarnya apa yang sudah kami alami? Pesan Simbok sakit ternyata pesan yang terlambat datang karena masalah jaringan. Bertepatan dengan saat itu, handphone Mila berdering menampilkan pesan Mbah Kung dan Simbok telah pergi. Itu menjadi sebuah malam panjang bagi kami. Sebuah malam yang penuh dengan misteri. Tapi juga sebuah kehangatan dari Mbah Kung dan Simbok yang tidak membiarkan cucunya tersesat di tengah gelapnya malam.